Nama saya Gabriela Alfa, NIM saya 18070161115. Saya akan menjelaskan dari tema 9 dengan tema gangguan mental dan psikoterapi Al-Quran. Gangguan mental itu kan merupakan adanya suatu hal yang menyebabkan ketidakwarasan seseorang. Nah, psikoterapi Al-Quran itu kan sebagai penawar dan rahmat untuk orang mukmin. Jadi banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan pengobatan. Nah, psikoterapinya itu berupa beribadah, yaitu sholat, meruqyah, terus berdoa, berzikir, haji. Nah, contoh seseorang yang melakukan psikoterapi dengan menerapkan Al-Quran yaitu almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Jadi beliau itu kan dulunya kan pemakai narkoba. Nah, tapi orang tuanya itu menerapkan psikoterapi melalui anjuran Al-Quran ini dengan cara memberangkatkan beliau untuk naik haji. Nah, ketika beliau sudah berhaji 2 kali, beliau itu menyadari dirinya dan merubah kesehatan mentalnya sehingga menjadi seperti Ustadz ya. Terus terakhir ada tema ke-13 yaitu layanan konseling untuk pengembangan kesehatan mental. Layanan konseling itu kan merupakan proses pemberi bantuan kepada seseorang supaya seorang itu mampu mengembangkan potensi dirinya sebagai makhluk yang berdimensi. Nah, kalau layanan konseling dalam perspektif Islam itu merupakan pemberian bantuan kepada seseorang supaya orang itu mampu mengembangkan kesehatan dan komitmen dalam agamanya. Kemudian ada macam-macam konseling. Yang pertama itu ada konseling ekologis, terus ada konseling sosial pribadi, terus ada konseling pernikahan, kemudian ada konseling kesehatan, kemudian ada konseling keluarga, ada konseling pernikahan, konseling karir, konseling religius, konseling traumatis, sama konseling psikiatri. Nah, peran layanan konseling itu bagi kesehatan ada 3, yaitu memberikan pemahaman kepada seseorang, kemudian sebagai pencegahan buat orang tersebut, kemudian sebagai penyembuhan, saluran, dan terakhir itu untuk orang itu dapat menyesuaikannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Husna Aulia, NIM 18070161116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema ke-6, yaitu kecenderungan perkembangan kesehatan mental pada masyarakat modern. Nah, masyarakat modern adalah masyarakat yang memiliki orientasi pada nilai-nilai budaya kekinian yang relatif bebas dengan cara yang pertama yaitu open to new experience atau keterbukaan menerima hal yang baru. Yang kedua ada the realism of growth of opinion, yaitu memiliki kemampuan membentuk dan menyatakan pendapat. Yang ketiga ada the readiness for social change atau siap menerima perubahan sosial.
Yang keempat, yaitu membutuhkan dan selalu mengikuti perkembangan informasi terkini. Yang kelima, ada oriented the world future and punctuality atau berorientasi ke depan dan pemanfaatan waktu. Kemudian ada problem pada masyarakat modern yang seringkali terjadi. Yang pertama ada degradasi moral. Degradasi moral ini ditunjukkan pada sikap seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi, atau bisa dibilang itu berlebihan karena sistem kerjanya itu tak mengenal batas dan kepuasan. Jadi, hasil kerja tanpa disikapi dengan rasa syukur dan kegagalan selalu disikapi dengan putus asa. Jadi seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi atau yang berlebihan ini memiliki cenderung memiliki iman atau imannya itu menjadi dangkal dan orientasi hidupnya itu lebih ke duniawi atau materialistik, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya seperti itu. Nah, lalu kedua ada kehampaan spiritual. Nah, kehampaan spiritual ini yaitu ada dominasi rasional, sekularisme, kebutuhan rohani yang terabaikan, dan hidup gelisah dan resah. Yang ketiga ada hilangnya makna dan nilai hidup. Kesadaran akan makna hidup menjadi hilang karena adanya tekanan yang berat dalam kehidupan dunia. Jadi sebagian besar orang cenderung mengidentikan sukses itu ke arah material atau ke arah dunia, dan sikap spiritualitasnya itu cenderung minim seperti itu atau gersang. Nah, manusia yang kehilangan makna dan pandangan hidup ini cenderung melampiaskan kekecewaannya pada yang pertama agresivitas atau suka menyerang secara kasar dan tidak wajar. Yang kedua ada rasionalisasi, yaitu pembenaran diri dan menyalahkan orang lain. Jadi orang ini yang kehilangan makna dan pandangan hidup akan cenderung bersikap tidak ingin disalahkan atau selalu merasa bahwa dirinya itu benar. Yang ketiga ada narsisme atau cinta diri yang ekstrim, yang berlebihan, merasa dirinya itu superior dan merasa dirinya itu orang yang penting. Sikap narsisme ini biasanya ditunjukkan pada remaja, saran remaja awal, remaja pertengah, remaja tengah seperti itu ya. Yang keempat ada autisme, yaitu menutup diri dari lingkungan luar. Nah, problem masyarakat yang selanjutnya yaitu ada terasing. Terasing ini karena perubahan sosial yang terlalu cepat, adanya hubungan manusia yang gersang atau kurang, lalu ada masyarakat yang berubah dari homogen menjadi heterogen. Kemudian problem masyarakat yang selanjutnya ada neurosis. Neurosis yaitu kecemasan yang tidak logis karena ketidakseimbangan antara kemampuannya dengan perkembangan lingkungannya. Tekanan sosial dan kultural yang kuat yang tidak mampu dihadapinya. Yang terakhir, problem masyarakat psikosis atau gangguan mental yang cukup parah ditandai oleh disintegrasi kepribadian karena ketidakmampuan fungsi intelektual. Nah, kehidupan modern yang mempengaruhi kesehatan mental ada beberapa bagian, yaitu yang pertama kultural lag, yaitu ketertinggalan budaya satu dengan budaya lainnya, seperti ketinggalan budaya akademik dengan budaya material. Lalu ada kekacauan sosial dan disorganisasi sosial. Hal tersebut terjadi ketika norma-norma dalam masyarakat hilang dan tidak terjadi ketidakserasian antara unsur masyarakat.
Contohnya itu sistem kekeluargaan yang berubah seiring perkembangan zaman karena dalam keluarga itu mulai terpisah seperti anak yang mencari pekerjaan keluar atau mungkin mengejar pendidikannya di luar lingkungan tempat tinggalnya seperti itu. Kemudian ada proses sekularisasi yang mengandung konotasi liberalisasi, memunculkan sistem politik, ekonomi, dan filsafat liberal, yaitu berupa konflik sosial, perkelahian, rasa takut, cemas, tidak aman, panik, teror, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada disorganisasi sosial dan personal, yaitu berkurangnya tata nilai dan aturan tingkah laku sosial pada anggota kelompok atau masyarakat. Dan terakhir ada kehidupan rural urban, meningkatnya tingkat kematian pada masyarakat dan tingkat kelahiran pada masyarakat. Lalu dinamika penduduk yang cepat, densitas penduduk, adanya pengangguran yang cukup tinggi di masyarakat, dan kesenjangan pendapatan. Selanjutnya yaitu ada terapi untuk mengatasi atau menanggulangi problem dalam masyarakat modern. Yang pertama ada meditasi. Meditasi adalah latihan mental untuk memfokuskan kesadaran atau perhatian dengan cara yang non-analisis. Bentuknya itu seperti yoga yang sering kita lihat, dan dalam Islam sendiri itu berbentuk zikir ya, dengan teknik duduk dalam posisi bersila penuh konsentrasi membaca doa ataupun zikir sehingga dapat meningkatkan energi, kesehatan fisik maupun kesehatan psikis. Lalu ada meningkatkan hubungan interpersonal, kepuasan, kebahagiaan, dan mereduksi ketegangan atau kecemasan yang diakibatkan oleh stres. Yang kedua ada terapi dengan cara relaksasi, yaitu mengendorkan ketegangan fisik dan psikis guna mereduksi masalah fisiologis atau gangguan atau penyakit fisik dan mengatasi kekalutan emosional. Yang terakhir ada mengamalkan ajaran agama. Kualitas keimanan seseorang dapat diukur dari kualitas ibadahnya. Seseorang yang taat beribadah dan memahami makna substansi ibadahnya, maka ia akan memiliki kepribadian yang positif sehingga mampu mengelola kehidupannya secara sehat, bermanfaat, dan bermakna. Bentuknya yaitu seorang yang mudah bersyukur kepada Allah, tawakal, dan qanaah. Adapun contoh kasus yang berhubungan dengan materi ini yaitu kasus bunuh diri remaja berinisial YSS di Kupang. KPAI diduga alami bullying. Kasus bunuh diri ini dilakukan oleh remaja berusia 14 tahun yang berinisial YSS. Ini terjadi ditemukan. YSS ini melakukan bunuh diri akibat tujuan hidupnya yaitu membunuh ayahnya sebagai pembalasan karena telah membunuh ibunya itu gagal terwujud. Seperti itu. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi anak atau remaja tersebut mengalami masalah kesehatan mental khususnya melakukan bunuh diri, yaitu yang pertama ada faktor biologis seperti genetik, masalah pada sistem saraf pusat. Yang kedua faktor psikologis seperti depresi, frustasi, gangguan stres akut, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini yang kita tahu bahwa remaja tersebut mengalami tekanan hingga membuat dirinya depresi. Remaja tersebut mengingat masa lalunya dan memendam dendam pada ayahnya yang telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga menahan rasa malu terhadap teman-teman yang mengolok-olok dirinya dan dicap sebagai anak seorang pembunuh. Karena hal tersebut, remaja YSS ini melakukan aksi bunuh diri.
karena ada tekanan psikis di dalam dirinya. Yang terakhir ada faktor lingkungan sosiokultural, yaitu faktor dari luar individu tersebut. Pada perilaku bunuh diri itu sendiri dilatar belakangi karena faktor alienasi individu dengan lingkungan sosialnya. Keterasingan tersebut sebagai indikator seseorang untuk melakukan bunuh diri. Lingkungan sosial yang kurang menghargai eksistensi dirinya menyebabkan individu terdorong untuk melakukan bunuh diri. Nah, ada pun penelitian terdahulu atau jurnal yang saya ambil dengan review sebagai berikut. Judulnya yaitu Perilaku Narsis pada Media Sosial di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangannya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa perilaku narsis ini timbul akibat adanya kurang kebermaknaan hidup dalam diri individu itu pada problem masyarakat modern. Ini berupa jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Komunikasi oleh penulis Engkus Hikmat dan Karso Sami Nur Rahmat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memetakan profil perilaku narsisme di kalangan remaja dan kebijakan penanggulangannya. Adapun subjek pada penelitian ini yaitu peserta didik atau remaja tingkat sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau MTS di kawasan Bandung Timur dengan jumlah 137 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian survei dengan explanatory research. Jadi penelitian survei ini merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Jadi kuesioner ini merupakan alat pengumpulan data yang cukup mudah digunakan dan cepat, sehingga peneliti mampu mengambil banyak sampel dengan waktu yang cepat seperti itu. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku narsisme remaja di kalangan remaja yang berada di kawasan Bandung Timur berada pada kategori sedang. Namun keadaan tersebut bukan berarti remaja dalam posisi aman, sebab perilaku mereka cenderung meningkat seiring dengan pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profil perilaku narsisme di kalangan remaja yang berada di kawasan Bandung Timur berada pada kategori sedang kebijakan tindak. Nah, untuk menangani kasus seperti ini, kasus narsisme seperti ini perlu adanya kebijakan tindakan pencegahan yang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, terutama melalui pembinaan akhlakul karimah terhadap remaja tersebut. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Trilanasari, NIM 18070161117. Saya akan mempresentasikan tema 3 yaitu tentang prinsip-prinsip dan fungsi kesehatan mental. Yang pertama ada pengertian prinsip-prinsip mental hygiene, yaitu aturan atau standar yang harus diterapkan dalam upaya mencapai dan memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri yang baik dan untuk mencegah munculnya kesulitan-kesulitan psikologis. Selanjutnya, prinsip ini didasarkan pada beberapa kategori. Yang pertama didasarkan pada hakikat manusia, yaitu untuk memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri individu harus sesuai dengan hakikat kemanusiaannya sebagai makhluk yang memiliki moral, intelektual, agama, dan sosial. Yang kedua,
Dalam mencapai dan memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri, perlu memperluas pengetahuan atau tilikan tentang diri sendiri, atau nama lainnya self-insight. Yang ketiga, kesehatan mental memerlukan konsep diri secara sehat, yang meliputi pertama, penerimaan diri, dan penghargaan terhadap status diri sendiri secara realistis atau wajar. Yang keempat, untuk mencapai kesehatan mental dan penyesuaian diri, maka diperlukan pemahaman diri dan penerimaan diri. Selanjutnya, yang kedua didasarkan pada hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi, kesehatan mental dan penyesuaian diri bergantung kepada hubungan pribadi yang harmonis, terutama dalam kehidupan berkeluarga. Yang kedua, juga bergantung kepada kepuasan dalam bekerja. Yang ketiga, kesehatan mental dan penyesuaian diri dicapai dengan sikap yang realistis, termasuk penerimaan terhadap kenyataan secara sehat dan objektif. Yang ketiga itu selanjutnya didasarkan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Yang pertama, kestabilan kesehatan mental tercapai dan perkembangan kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang lebih luhur daripada dirinya sendiri, yaitu bergantung pada Tuhan. Yang kedua, kesehatan mental dan tekanan batin dicapai dengan kegiatan yang tetap dan teratur dalam bentuk hubungan manusia dengan Tuhan, seperti melalui sholat dan berdoa. Di sini selanjutnya ada fungsi mental hygiene bagi kehidupan manusia menurut tokoh Sanders. Yang pertama ada preventif atau pencegahan, berupaya untuk mencegah gangguan mental dan penyesuaian diri atau self-adjustment. Fungsi ini menerapkan prinsip-prinsip yang menjamin mental yang sehat, seperti hanya physical hygiene, memelihara fisik yang sehat. Dengan istirahat yang memadai merupakan cara untuk memelihara fisik yang sehat. Sementara penyesuaian kebutuhan psikologi seperti memperoleh kasih sayang dan rasa aman merupakan prinsip yang mendasar dan memelihara mental yang sehat. Jadi, hubungan orang tua dan anak yang harmonis, hangat, dan penuh kasih sayang merupakan salah satu faktor penentu bagi berkembangnya kemampuan penyesuaian diri anak yang sehat. Yang kedua ada amelioratif atau perbaikan, yaitu upaya untuk memperbaiki kepribadian dan meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri sehingga gejala tingkah laku dan mekanisme pertahanan diri dapat dikendalikan. Contohnya, kegagalan anak mencapai perkembangan psikologisnya yang sehat nampak pada perilakunya, seperti suka menggigit kuku, mengemuk jempol, dan mudah tersinggung, dan sikap permusuhan yang agresif. Untuk menghadapi sikap ini dan perilaku anak seperti ini, maka diperlukan menggunakan fungsi amelioratif ini atau perbaikan. Nah, penerapan fungsi ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi kekurangan atau keliruan dari cara-cara atau perilaku yang sudah dilakukan dengan mengubahnya menjadi yang lebih baik. Terus selanjutnya ada contoh kasus tentang ini, fungsi prinsip-prinsip dan fungsi kesehatan mental. Contohnya ada santri baru yang masuk ke dalam pondok pesantren. Nah, santri ini tuh baru memulai untuk mengikuti kegiatan yang akan diadakan di pesantren tersebut. Nah, jadi santri ini tuh harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat barunya, seperti menyesuaikan diri dengan teman di asramanya, menyesuaikan diri dengan masyarakat di lingkungan sekitar, menyesuaikan diri dengan keadaan suhu, dan lain-lain. Nah, tapi sebagian dari mereka mengalami berbagai permasalahan, sehingga menimbulkan stres. Nah, stresnya ini tuh contohnya tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan teman, dan tidak terbiasa dengan aturan-aturan yang diberikan oleh asrama tersebut. Menghadapi tantangan ini, para santri selayaknya bisa menyesuaikan diri dengan baik, di mana penyesuaian diri merupakan salah satu prasyarat penting terciptanya kesehatan mental individu. Banyak individu yang menderita dan tidak mampu mencapai kebahagiaannya dalam hidupnya, karena ketidakmampuan penyesuaian diri yang baik dengan kehidupan seperti keluarga, sekolah, pekerjaan, dan dalam masyarakat pada umumnya. Nah, untuk memperjelas asumsi pada materi ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Ibadah dalam Upaya Mencapai Kesehatan Mental.
jurnal ini pada tahun 2015. Penulisnya Iredo Fani Reza pada Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan dari jurnal ini untuk melihat efektivitas pelaksanaan ibadah terhadap kesehatan mental. Subjeknya populasi dalam penelitian ini jamaah salah satu di masjid di Kota Tangerang Selatan. Dalam pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang terpilih ada 3 orang yang memiliki usia 23 tahun sampai 60 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh positif antara pelaksanaan ibadah terhadap kesehatan mental. Nah, dari review jurnal ini dapat disimpulkan bahwa pada teori Auda dan Mursa yang mengungkapkan indikator kesehatan mental yang terdiri dari dimensi spiritual, dimensi psikologis, dimensi sosial, dan dimensi biologis. Jika keempat dimensi itu tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan fungsi. Jadi, jika salah satu fungsi di dalam diri kita tidak berfungsi dengan baik, maka akan berdampak pada fungsi yang lain. Terutama bagi kita yang beragama Muslim, jika dimensi spiritual kita tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan dampak pada dimensi yang lain. Contohnya akan menimbulkan dampak pada dimensi psikologis. Nah, makanya dengan itu dimensi tersebut akan mengalami gangguan dan tidak akan berfungsi dengan baik. Seperti contohnya tadi pada hasil penelitian ini, kan terdapat pengaruh positif antara pelaksanaan ibadah terhadap kesehatan mental. Jadi, di mana tingkat spiritual mereka tinggi, maka kesehatan mental mereka akan semakin baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anggraini Putri, NIM saya 18070161118. Nah, di sini saya akan menjelaskan tema 8. Nah, tema 8 ini adalah penyebab, akibat, dan coping stres. Nah, dimulai dengan definisi stres sendiri. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang mengalami tekanan atau suatu perubahan dalam hidupnya. Jadi, stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, terus tidak bersemangat, marah, gugup, gitu. Jadi, situasi ini akan memicu respon tubuh baik secara fisik maupun psikis. Nah, untuk penyebab stres sendiri ini ada 2, yaitu penyebab internal dan penyebab eksternal. Nah, penyebab internal ini penyebab yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Nah, contohnya seperti overthinking. Jadi kalau overthinking kan kayak kita menduga-duga hal yang belum pasti gitu kan. Kayak misalnya gini, orang itu marah nggak ya sama saya? Kok kayaknya dia gitu ya, dia jutek kok ke saya gitu. Padahal dia belum tentu orang itu tuh marah sama dia, dan orang itu juga nggak tidak menunjukkan bahwa kalau dia tuh beneran marah gitu. Jadi si orang ini overthinking terhadap orang tersebut gitu. Jadi menduga-duga ya. Nah, bisa menjadi penyebab stres. Terus penyebab stres dari segi eksternalnya, yaitu penyebab stres yang terjadi yang berasal dari luar individu, misalnya faktor lingkungan, kayak misalnya ada bencana alam, nah gitu kan. Nah, situasi yang tiba-tiba terjadi itu, bencana alam kan tiba-tiba terjadi gitu kan. Nah, itu tuh bisa juga menjadi penyebab stres gitu. Nah, selanjutnya ada dampak dari stres. Nah, dampak dari stres ini ada 5. Fisik, psikologis, perilaku, kognitif, dan dalam pekerjaan. Nah, untuk akibat fisiknya, misalnya dia banyak mengeluarkan keringat, terus meningkatnya detak jantung, terus meningkatnya tekanan darah, kayak gitu.
Nah, terus untuk akibat psikologisnya dia bisa bisa jadi cemas, depresi, terus merasa harga dirinya itu rendah gitu. Nah, untuk akibat perilakunya dia bisa jadi banyak makan, bisa juga jadi tidak nafsu makan, terus dia juga sering mengucapkan kata-kata kasar gitu. Nah, untuk akibat kognitifnya ini, dia bisa jadi sering lupa, terus susah buat ngambil keputusan gitu. Nah, terus untuk akibat dalam pekerjaannya, jadi produktivitas dia jadi menurun gitu. Nah, untuk coping stress adalah suatu upaya kognitif untuk menguasai, mentoleransi, mengurangi, atau meminimalisir suatu situasi atau kejadian yang penuh ancaman. Nah, jadi coping stress ini bentuk upaya buat mengurangi suatu ancaman buat dirinya itu gitu. Nah, bentuk dari coping stress ini ada dua, yaitu problem fokus coping sama emotional focus coping. Nah, jadi buat problem fokus coping ini dia berorientasinya pada permasalahannya, sedangkan emotional focus coping ini berorientasi pada emosinya. Nah, untuk problem fokus coping ini upaya untuk mengurangi stres dengan mencari cara untuk menyelesaikan atau mengubah atau meminimalisir suatu kejadian yang mengancamnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada orang tua yang tahu kalau anaknya ini menggunakan narkoba. Nah, orang tua ini mencari tahu ke temannya atau ke tetangganya tempat untuk rehabilitasi. Nah, jadi pas dia udah tahu tempat buat dia mencari tahu tempat untuk rehabilitasi, dia bawa anaknya ke tempat rehabilitasi tersebut. Gitu. Nah, untuk emotional focus coping ini adalah upaya dalam mengontrol respon emosional terhadap kondisi yang sangat menekan. Nah, kondisi yang menekan tadi ya, yang membuat seseorang itu merasa tertekan gitu. Nah, jadi si emotional focus coping ini lebih menekankan pada upaya untuk mengurangi emosi negatif yang dirasa ketika menghadapi tekanan atau suatu permasalahan. Nah, selain itu, di emotional focus coping juga berupaya untuk mencari dukungan sosial. Nah, contohnya, ketika seseorang yang dicintainya meninggal dunia misalnya. Nah, dalam situasi itu, orang biasanya mencari dukungan sosial entah dari temannya, entah dari sahabatnya, atau dari keluarganya gitu. Nah, untuk jurnal yang berkaitan dengan tema ini, yaitu ada judulnya tentang gambaran strategi coping stress pada remaja korban cyberbullying. Maaf. Nah, penulisnya ada Randy Prawita Putra dan Atika Dian Aryana. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua subjek menggunakan dua jenis strategi coping stress, yaitu problem focus coping dan emotional focus coping. Nah, dalam penelitian ini, penulis menemukan korelasi antara dukungan sosial dengan keputusan memilih strategi coping stress yang akan digunakan. Nah, persepsi dari masing-masing individu ini dalam menghadapi masalah dan dengan dibantu dengan berbagai faktor lain seperti kepribadian dan dukungan sosial. Nah, sangat mempengaruhi keputusan remaja tersebut dalam menentukan strategi coping stress yang mereka anggap penting, tepat dalam mereduksi tegangan yang dirasakan akibat stres. Nah, sekian penjelasan mengenai tema 8 ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.